Wah, jadi kamu kaget dong. Kaget banget Shock Mo. dong. Shock. Terus saya kan dikasih tahu itu jam 11 malam. Saya baru bisa tidur itu jam 1 pagi. Oh ya, Karena saking shocknya kayak nggak nyangka gitu Mo. nggak bisa tidur kenapa? Karena saya udah mikirnya macem-macem gitu. Apa itu? Di antaranya. Yang paling parah nih Mo, Iya. apa jangan saya bakal mati. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam Pojok Iman. Mantap. Bersama dengan Frater Rian ini, kali ini kita akan bersama-sama bincang-bincang tentang pengalaman karantina. Era pandemi COVID-19 ini, bagus juga pengalaman karantina itu menjadi sharing yang memperkaya sehingga menjadi syukur-syukur inspirasi bagi banyak orang untuk diteguhkan. Iya. Hadir pada saat ini adalah Rian. Rian, Frater, apa kabar? Ya, sangat baik Mo. Sangat puji baik Tuhan. ya, puji Tuhan ya. Iya Mo. Silakan menyapa pemirsa juga. Halo para penonton sekalian, perkenalkan saya Frater Rian. Saya sekarang tahun rohani di Keuskupan Agung Jakarta. Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Asal parokinya mana sih, Prat? Oh iya, saya dari Paroki Cijantung Mo. Oh, Cijantung. Cijantung Santo Aloysius Gonzaga. Santo Aloysius Gonzaga ya. Iya Mo. Anak keberapa itu, Prat? Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Kedua dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Jadi masih punya adik, Punya adik, masih punya kakak. kakak. Udah menikah ada? Belum, Belum ya, semua masih masih kuliah. kuliah ya, sekolah ya. Iya. Belum ada yang kerja kan? Belum ada. Papa mama jadi Cijantung Iya, ya. Cijantung. Wilayah berapa itu? Wilayah 5, Oh, wilayah Wilayah 5 ya. Santo Blasius. Wih, Santo Blasius. Frater, kita langsung to the point ya, cerita tentang pengalaman karantina. Boleh cerita nggak? Kenapa Frater di karantina gitu loh? Iya Mo. Jadi kan ceritanya itu saya masuk tahun rohani tanggal 25 ya Mo. Iya. Tanggal 25 Agustus, nyampe di Puruhita itu langsung tes PCR di Samadhi. Nah, tanggal 26 malam, hari Senin malam, itu kurang lebih jam 11 malam, saya dipanggil sama Romo Romanus dari kejauhan. Jam 11 malam saya belum tidur. Ternyata dikasih tahu saya itu positif. Saya nggak nyangka Mo, karena saya nggak batuk, nggak demam, nggak ada apa-apa. Saya itu OTG gitu. Hari Selasa paginya saya langsung dipindahin ke Wisma Samadhi, ke isolasi di situ. Ternyata di situ saya isolasi kurang lebih itu 2 minggu. Banyak pengalaman yang saya temuin ya Mo ya. Enggak, tapi sebelumnya emang kamu nggak tes antigen dulu? Oh iya, antigen saya negatif justru Mo. Kamu udah tes tuh? Udah tes. Tes antigennya? 1 hari sebelum masuk Puruhita. Oh iya ya. Hasilnya Itu negatif. di puskesmas? Enggak, di klinik. Di klinik? Di klinik. Benar kliniknya? Iya. Iya. Bukan tes-tesan tuh? Bukan Mo. Bukannya. Terus tes negatif? Hasilnya negatif. Makanya kamu kesini? Iya, makanya kesini. Pas sampai di sini? Di PCR Di positif. PCR malah positif ya? Iya. Karena di jalan kali. Tapi papa mama enggak ya sebetulnya? Enggak ada. Kita semua sehat-sehat Mo. Mungkin nggak nyangka aja gitu. Nggak nyangka ya? Iya. Bisa begitu ya? Waduh, luar biasa. Iya Mo. Wah, jadi kamu kaget dong? Kaget banget Mo. Shock dong? Shock. Terus saya kan dikasih tahu itu jam 11 malam. Saya baru bisa tidur itu jam 1 pagi. Oh ya? Karena saking shocknya kayak nggak nyangka gitu Mo. Nggak bisa tidur kenapa? Karena saya udah mikirnya macem-macem gitu. Apa itu? Di antaranya. Yang paling parah nih Mo, Iya. apa jangan saya bakal mati. Gitu, Mo. Saya begitu mikirnya jauh banget gitu Mo. Iya, Saya iya. kan saya lihat pengalaman-pengalaman banyak orang kan Mo. Iya. Saya sampai ke situ sama kayak saya baru bisa tidur jam 1 pagi Mo. Oh, gelisah gitu atau mikirin kok bisa sih, kok bisa gitu? Iya banyak sih Mo di pikirannya. Salah satunya
pasti Romo Romanus itu saya merasa saya itu jadi merepotkan gitu mau. Emang gua kagak. Iya, Dia Romo Romanus diberitahu. sama Romo Rudi. Pas diberitahu, aduh my god, aduh. Wah, kita harus gimana, kan aku ngeri juga. Ya makanya teman-teman satu kampus tuh kan jadi isolasi juga diperpanjang juga kan. Kalian kan sempat bersama mereka ya, Iya, duduk ya, duduk sama Ekaristi ya, Ekaristi makan bareng ya. bareng. Nah, dan mereka akhirnya ke karantina juga Karantina kan, juga. secara terpisah Secara tapi terpisah. ya kan, karena kita mau lihat dulu hasil karantina 5 hari, Iya, nanti dites juga negatif, negatif kata berarti mereka. waktu itu nggak mempan tuh, tapi kamu kok bisa mempan ya. Oke, itu pengalaman pertama ya, Iya mau. dari sebuah situasi yang membuat jadi gak bisa tidur, Gitu. pikirannya macam-macam ya. Memang itulah bagian dari dinamika. Terus begitu di Samadhi diisolasi gimana tuh? Apa pengalaman yang menarik di sana? Berapa hari ya? Kurang lebih saya itu 13 hari mau. 13 hari 13 ya? hari kan di sini hitungannya di 1 hari, Hmm. tambah 13 hari di Samadhi, totalnya 2 minggu pas, 14 hari. Oh ya betul. Terus apa yang menarik dari pengalaman karantina itu? Pengalaman yang menarik yang paling saya ingat itu saya nggak nyangka kalau saya di Wisma Samadhi itu bakal terima sakramen pengurapan orang sakit mau. Gak disangka Nggak itu ya? disangka. Emang yang memberi siapa itu? Romo Hariliong. Oh, Romo Hariliong ya? Saya kira kan selama ini tuh kalau terima sakramen pengurapan itu orang-orang yang menjelang ajal gitu ya Mo ya. Iya. Nah, yang tadi saya berpikir saya akan mati pas di kamar di atas itu, jadi saya terima sakramen pengurapan untuk semua orang gitu Mo. Jadi makin ngeri lagi Jadi dong. ngeri lagi. Oh gitu ya. Itu pengalaman. Pas kamu nerima itu gimana perasaannya? saya terimanya saya sebenarnya bingung Mo. Ini sebenarnya saya sakit gak sih sebenarnya? Padahal kamu nggak panas ya? Nggak panas. Justru kadang-kadang saya lupa kalau saya itu lagi COVID Mo. Oh begitu ya. Mm-mm. Jadi nggak panas, Nggak panas, nggak pilek, nggak pilek, nggak batuk juga. nggak Ya? batuk juga. Kok bisa hasilnya gitu ya? Iya Mo, saya juga bingung. Tapi ada yang sesuatu yang nggak enak nggak kamu rasakan juga? Saya itu mungkin bukan karena COVID-nya ya Mo ya, mungkin karena pikiran saya. Jadi GERD saya tuh naik Mo, asam lambung. GERD-nya ya. Mm-mm. Kerasa gitu ya. Kerasa. Naiknya gimana tuh? Kalau saya itu apa ya? Begah gitu. Kayak merasa penuh di sini Mo, Hmm. merasa penuh di sini. Kadang-kadang kalau terlambat makan juga itu berpengaruh Mo. Tapi kalau makan malam kan kadang-kadang sering meleset tuh waktunya Mo, kadang-kadang seringnya Ngaruh ya. berpengaruh. Terus jadi pengalaman pertama di karantina adalah sakramen minyak suci. Orang gue sehat-sehat begini, Iya, ternyata diberi perminyakan gitu ya. Terus yang kedua apa lagi yang menarik ya? Saya itu juga berpikir kayak gini Mo, kenapa ya? Kok dari antara kami bersembilan, Iya. saya doang gitu Mo yang kena COVID gitu Mo. Hmm. Jadi kan saya mau nggak mau di itu saya sendiri Mo, Hmm. nggak ada temen kan. Sekarang semuanya isolasi. Hmm. Jadi saya di kamar lebih banyak merenungkan juga Mo. Hmm. Makanya pengalaman keheningan itu juga sangat penting bagi saya Mo di Wisma Samadhi itu. Di karantina itu Iya, ya. dengan keheningan itu saya bisa lebih banyak merenungkan diri saya gitu. Hmm. Saya merenungkan gitu, ternyata Tuhan itu punya kehendaknya atas kita masing-masing gitu. Hmm. Buktinya dari antara kami bersembilan saya sendiri doang gitu. Hmm. Jadi saya waktu kan juga sambil nonton YouTube Mo di atas. Ada televisinya? Ada televisinya di atas Di kan. kamar atau khusus? Di kamar, Oh di kamar dikasih dikasih televisi. TV. Di kampus 2 itu ada TV Mo. Oh ada TV Di ya. kampus 2 ada TV. Terus saya kayak nonton YouTube gitu, terus terus ada salah satu yang bilang, coba kamu renungkan, kenapa kok kamu yang bisa kena COVID gitu. Pas banget ke hati saya gitu Mo. Itu karena ternyata Tuhan itu punya kehendak atas diri kamu. Nah itu Mo, oh iya, ternyata Tuhan itu punya kehendaknya atas diri saya gitu Mo. Jadi pengalaman keheningan di kamar di Wisma Samadhi itu mengantarkan saya, oh iya ternyata Tuhan itu punya kehendak atas saya masing-masing gitu. Iya. Dan punya kehendak atas diri saya sendiri Mo. Itu permenunganmu ya? Iya Mo. Nggak ada pengalaman ketakutan lagi dong kalau udah di situ? Nggak ada Mo. Nggak ada ya? Nggak ada. Kan perminyakan udah itu. Pasrah aja jadinya. Pasrah aja Mo. Mau nggak mau ya kan. Iya. Sebelumnya nggak bisa tidur. Mm, Sampai di sana bisa tidur nggak? Bisa Mo. Malah bisa ya. Malah bisa. Bahkan kamu ikutan masih online dengan Iya, ikut online sama teman-teman di sini. masih teman juga ya, ikut dinamikanya ya. Iya. Dan kamu juga masih merasa kok sehat-sehat ini ya. Iya.
Gitu. Oke, saya kadang-kadang saya tuh ingat kalau saya lagi COVID itu kalau pagi-pagi mau. Kalau saya lagi berjemur sama teman-teman isoman yang lain, saya baru sadar, oh iya, saya kan lagi pasien COVID gitu mau. Kalau di kamar sendiri udah saya lupa kayak orang lagi retret aja gitu mau di kamar. Berjemur tuh kumpul bareng ya? Oh iya, bareng. Saya kan di kampus 2 ya mau. Di kampus 2 itu kami ada pelataran salib gitu. Khusus kampus 2. Iya. Jadi kami bisa berjemur gitu mau. Tapi tetap jaga Jarak jarak pakai tetap, masker. ya. Tetap pakai masker ya. Iya, Jemur pagi hari. pagi hari. Itu sadar. Gue pasien COVID Pasien nih. COVID. Oke, ini inspiratif juga nih ya. Ya. Terus menariknya yang ketiga apa lagi tuh ya? Menariknya itu saya bertemu dengan orang-orang yang menurut saya hebat gitu mau. Depan kamar saya itu Romo Eko MSF. Di samping kanan saya itu dia sidang skripsi di kamar itu. Saya juga ketemu, Awam tuh. awam. Habis itu saya juga ketemu seorang anak panti asuhan dan juga salah satu OMK di Paroki Santo Yosef Matraman. Baru pengalaman yang menurut saya bertemu dengan orang itu, saya bertemu dengan seorang bapak-bapak namanya Pak Benhartin Panggabean. Jadi cerita itu waktu itu malam saya ditelepon sama Frater Yuda. Saya kan kebetulan bawa handphone komunitas. Saya minta tolong sama Frater Yuda, tolong ke kamar 2A01. Tolong kasih apa namanya buat pengukur ini, pengukur oximeter itu ya. Iya, saturasi itu tolong ke kamar dia. Udah saya dikasih oximeternya, saya dikasih APD sederhana gitu mau. Padahal saya juga COVID. Saya akan melayani orang yang COVID juga gitu. Jadi menurut saya di balik kekurangan saya, di balik sakit saya itu saya bisa membantu orang lain. Nah, makanya saya teringat salah satu karangan buku dari Romo Henry Nouwen. Judul bukunya itu Yang Terluka Yang Menyembuhkan. Betul. Ya. Nah, saya menyadari gitu. Oh iya benar juga ya. Saya sakit, makanya saya bisa membantu orang lain. Nah, kalau dari petugas-petugas yang ada di atas itu dan juga frater-frater, mereka itu juga orang-orang yang pernah terkena COVID sebelumnya, penyintas, yang punya antibodi sekarang tinggi. Nah, jadi saya orang-orang yang pernah terluka, orang-orang yang pernah sakit, justru itu yang menyembuhkan orang lain juga gitu Justru kita bisa membawa berkat bagi orang lain juga walaupun di tengah keterbatasan kita sekarang gitu. Padahal kamu belum sembuh kan? Belum sembuh. Tapi diminta ya? Baru diminta. Yang diminta seorang bapak itu. Parah dia. Keesokan harinya dia dibawa ke Parulus karena ada komorbid jantung ternyata. Tapi akhirnya dia sehat, dibalikin lagi ke Samadhi. Menarik ya. Kalian juga enggak ya, tapi dia sempat dibawa ke sana ya. Iya. Ada komorbid jantung. Terus gimana? Apalagi yang keempat? Saya itu juga ceritanya itu mau cerita dengan seorang tadi anak yang di panti asuhan. Panti asuhan itu betul. Panti asuhan itu. Jadi saya itu salah satu pasien yang paling sering keluar kamar karena saya itu nggak betah di kamar atau salah satunya itu karena kalau saya lagi naik juga saya harus jalan-jalan gitu biar rileks gitu. Jadi saya itu salah satu pasien yang paling sering keluar kamar bolak-balik di atas di Wisma Samadhi itu Jadi saya itu bertemu salah satu orang terus lagi diem-diem gitu kan orangnya. Jadi saya sok-sokan aja nanya gitu, dari mana asalnya gitu kan. Terus dia bilang dari panti asuhan. Dari panti asuhan gitu. Saya kaget kan Terus saya bilang asal aslinya dari mana, saya tanya kan Terus dia jawab nggak tahu. Wah, saya merasa ini saya salah tanya gak ya gitu. Takut salah tanya kan Terus di situ saya semakin semakin diajak bersyukur ya kali ya. Diajak semakin bersyukur. Setidaknya saya kalau tanya sejarah hidup saya masih tahu Kan kalau masuk sini kan kita tanya sejarah hidup ya ya. Betul. Sementara dia saya tanya dari mana asalnya, dia bilang nggak tahu. Nah, di salah satu sisi kita harus bersyukur atas diri kita, dan di salah satu sisi lain kita juga prihatin dengan dia Jadi saya ajak dia ngobrol, terus dia juga cerita di kamar dia ternyata televisinya rusak. Jadi dengan begitu ya kita jadi saling dia ada teman cerita, saya juga ada teman cerita gitu saling meneguhkan gitu ya. Iya.
Padahal sesama pasien sama ya. pasien. Udah nggak ada daya tularin ya, tapi pakai masker. Pakai Pak. masker tetap. Iya ya. Jadi kamu meskipun mungkin OTG kali ya, Iya. tapi bergaul dengan mereka nggak ketularan. Iya. Berarti emang kamu benar-benar COVID. Baik ya, tapi pengalaman menarik ya. Akhirnya Iya. gimana hasilnya? Sudah sembuh gitu perasaanmu? Gitu? Oh iya, waktu itu pagi-pagi ya. Pagi-pagi itu setelah misa online, saya ikut misa online dari Samadhi. Saya buka WhatsApp dari Romo Romanus. Terus kabar menggembirakan ternyata saya hasilnya sudah negatif. Karena 1 hari sebelumnya kan saya udah PCR lagi ya di Samadhi. Nah, saya syukur banget gitu, saya senang banget. Akhirnya nggak berapa lama lagi saya akan bergabung lagi dengan komunitas Puruhita gitu. Padahal baru sehari di sini. Iya kan, baru sehari di sini. Langsung ditangkap. Iya, akhirnya saya setelah tahu hasilnya ada negatif, saya pindah ke kamar bawah. Dan besoknya udah bisa kembali ke sini. Dan perasaanmu langsung apa itu? Saya langsung senang banget, Senang ya. Bahagia banget bisa melonjak kegirangan gitu ya. Iya, Teriakanmu apa saat itu? Teriakan saya nguras gitu ya. Pokoknya seneng aja ya. Iya, meskipun saya masih, waduh beneran udah sembuh belum nih ya. Baik, terima kasih Frater ya, cerita yang indah, menarik, inspiratif, dan pengalaman karantina ini yang tadi menariknya adalah dari situasi yang saya juga nggak tahu apa-apa, tiba-tiba menjadi penyelenggaraan ilahi ya, bahwa saya perlu belajar banyak. Dan ternyata di karantina ini pengalamannya keren semua loh ini ya, dari tahap demi tahap. Mantap Frater ya. Tetap sehat dan semangat ya. Bapak Ibu sedang terkasih, itulah inspirasi dari Frater Yan yang mengalami sebagai penyintas COVID-19. Bagaimana ia bercerita tentang pengalamannya isolasi mandiri di Wisma Samadhi. Sekarang sehat walafiat dan meneruskan lagi perjalanan untuk menggapai imamat mulia dalam pendidikan tahun rohani. Ya, terus maju ya Frat ya. Bapak Ibu sedang terkasih, itulah yang bisa kita persembahkan. Semoga memberi inspirasi dan meneguhkan Anda dan saya. Akhirnya burung cendrawasih terbang ke Irian. Cakep. Terima kasih atas perhatiannya. Mantap. Thanks for watching guys. Pojok Iman. Pojok